Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek tahun 2018 sampai saat ini. Yang akan dijelaskan Berita ini dipublikasikan pada tanggal 30 November 2018 di website Kompasiana. Iptek berdampak pada sosial dan budaya di Indonesia. Pada artikel ini akan dibahas mengenai dampak berkembangnya iptek di bidang sosial dan budaya di Indonesia. Banyak masyarakat menanggapi perkembangan iptek ini sebagai suatu proses yang harus senantiasa dijalani, dihidupi, dan dimaklumi, karena dengan adanya iptek di Indonesia, berbagai pekerjaan atau aktivitas dapat dilalui dengan lebih mudah dibandingkan dengan zaman sebelum adanya iptek. Iptek memiliki dampak positif terhadap Indonesia seperti meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri masyarakat pada kemajuan berbagai aspek di negara-negara Asia. Dan untuk menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara Asia, karena Indonesia memiliki orang-orang yang berpotensi dan efektif untuk mempermudah aktivitas dan diharapkan dapat membawa nama Indonesia dalam persaingan antar negara. Persaingan ketat antar negara ini pun juga membuat masyarakat Indonesia memiliki tekanan kompetensi yang tajam di segala aspek kehidupan sebagai salah satu konsekuensi globalisasi, dan akan menciptakan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras untuk bersaing. Dalam usaha untuk menambah wawasan bagi masyarakat pun juga semakin dipermudah karena adanya iptek. Masyarakat dapat dengan mudah menambah wawasan mereka melalui internet dan sebagainya secara online. Mereka tidak perlu susah-susah untuk bertanya kepada orang lain, untuk menunggu terbitnya koran untuk mendapatkan informasi yang memakan lebih banyak waktu ketimbang mencari tahunya langsung melalui internet, dan juga lebih banyak dan bervariasi ketimbang bertanya kepada orang-orang tertentu, dan juga biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih sedikit. Dari artikel ini dapat dilihat bahwa kemajuan iptek memiliki banyak dampak positif terhadap masyarakat Indonesia dalam aspek sosial budaya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya tetap disandingkan dengan budaya tradisional agar masyarakat tidak meningkatkan warisan leluhur mereka. Perkembangan keilmuan yang pesat tetap membutuhkan nilai kebudayaan agar tetap mengedepankan sisi humanisme. Demikian disampaikan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Agus Hartogo, di sela-sela peluncuran buku Direktori Kluster Tenaga Ahli Pemikiran Strategis Pembangunan Jawa Tengah di kampus Undip Tembalang, Kota Semarang. Karena alasan itu, peluncuran buku setebal 118 halaman itu diwarnai dengan festival budaya dan iptek. Pergelaran budaya, penampilan kesenian uning-uningan dari Tapaluni, tari Waita dan Dayung dari Papua, kesenian Karmapala dan Angguk dari Wonosobo, Soreng dari Kendal, dan Barongsai dari Kota Semarang. Adapun dalam pameran iptek, terdapat stak obat bahan alami, teknologi filtrasi air bersih untuk daerah pesisir, dan pupuk organik. Teknologi yang dipamerkan merupakan hasil penemuan dari Stipas Akademika Undip. Agus yang juga selaku ketua penyelenggaraan acara mengatakan, penemuan dalam bidang iptek tersebut tidak terlepas dari apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Untuk itu, perkembangan iptek yang selama ini hanya diidentifikan dengan kalangan akademis harusnya dapat didekatkan dengan masyarakat luas, memengaruhi stakeholder. Terkait peluncuran buku, Agus mengharapkan ke depannya
Dokumen itu dapat menjadi acuan bagi para penentu kebijakan stakeholder terhadap pembangunan di Jateng. Buku ini berisi mengenai profil Undip disertai dengan pemikiran strategis dari para pakarnya. Dalam buku itu, turut disebutkan bahwa Undip memiliki tujuan kluster yang membawahi 22 pusat kajian dan penelitian. Rektor Undip, Susilo Wibowo, mengatakan, dibentuknya kluster tersebut merupakan reaksi dari berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Sifat dari kluster tersebut agresif, progresif, dan fleksibel terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang ada. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan, buku itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengali ide-ide baru untuk kepentingan pembangunan di Jateng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng, Satrio Hidayat, mengatakan, buku tersebut dapat memberikan manfaat jajaran birokrasi. Jika ingin menyusun suatu kajian, pemerintah dapat mengetahui siapa yang bisa dijadikan materi yang dapat memberikan arahan, katanya. Presiden ingatkan TNI soal pengembangan teknologi pertahanan. Dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang pertahanan, Presiden ingin agar TNI berani membangun berbagai instrumen militer teknologi canggih. Perkembangan teknologi yang semakin maju dengan sangat cepat di semua bidang kehidupan, termasuk dalam pertahanan. Presiden Joko Widodo menilai hal tersebut menjadi sebuah tantangan besar bagi TNI. Tantangan kedua adalah perkembangan teknologi yang luar biasa. Antisipasi lompatan teknologi militer dengan jangka waktu 20, 30, sampai 50 tahun ke depan karena perubahan teknologi sekarang ini begitu sangat cepatnya. Teknologi di bidang pertahanan yang semakin canggih, misalnya drone yang kini bisa dipersenjatai hingga menghabisi lawan dari jarak dekat maupun jarak jauh dengan tepat sasaran. Dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang pertahanan, Presiden ingin TNI agar berani memulai berbagai instrumen militer, dimulai dari peralatan militer. Presiden juga menyampaikan agar Indonesia terus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan. Pertama, teknologi otomasi disertai dengan sistem senjata yang otonom. Kedua, teknologi sensor. Ketiga, teknologi informasi. Semua ini membutuhkan kebijakan perencanaan yang tepat. Kemajuan iptek di bidang pertahanan memiliki dampak positif yang dapat dirasa, yaitu peningkatan akurasi dan kendala teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware atau software. Selanjutnya dapat mempercepat penyampaian informasi dan dapat memperoleh personel militer yang mumpuni. Di masa depan, teknologi AI ruang angkasa bermanfaat untuk kemanusiaan. Kok bisa? Kompas.com. Perkembangan teknologi melalui sistem artificial intelligence atau AI yang dimanfaatkan untuk mengisi ruang angkasa menjadi gebrakan penting bagi kehidupan manusia di bumi. Hal ini disampaikan oleh Pensiunan Perwira Angkatan Udara Badan Amerika Serikat atau NASA, Pamela Melroy dalam acara MTech Asia 2020 yang diselenggarakan oleh Koinmense PTE Ltd dan MIT Technology Review Rabu 5 Agustus 2020. Seperti diketahui, dalam perkembangannya, teknologi akan sangat erat kaitannya dengan manusia, dan AI bisa menjadi sistem yang sangat menjanjikan. Dalam tema teknologi untuk kemanusiaan, PAL menuturkan di masa depan, teknologi AI yang berkaitan dengan ruang angkasa akan sangat berharga untuk kepentingan umat manusia di bumi. Di masa depan ini, sistem AI akan sangat penting untuk keperluan manusia sehari-hari, seperti diprediksi cuaca, kata Pam. Selain prediksi cuaca, sistem AI di ruang angkasa juga bisa dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang prediksi cuaca, pertanian, arah angin, dan perkembangan iklim. Perkembangan teknologi dan informasi yang ada dalam infografis tersebut tentunya punya dampak negatif dan positifnya.
Dampak positifnya tentu bisa mempercepat persebaran informasi secara akurat dan mutakhir, mempermudah komunikasi antar wilayah, pengembangan wawasan, sarana hiburan, media pertukaran data-data secara cepat dan efektif, dan yang lainnya. Dalam bidang politik, beritanya dari Merdeka.com. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko dalam pidatonya yang dibacakan Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jalaswari, Pramodhawardhani membeberkan tantangan pemilu 2019. Pemilu di Indonesia telah dilakukan sejak 1955. Penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan tersendiri. Penataan sistem pemilu serentak masih terus disempurnakan. Pejabat, kelembagaan, parpol, politik transaksional, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas calon-calon politik menjadi tantangan yang harus diselesaikan, ucapnya pada pembukaan diskusi publik bertajuk Pemilu, Hoaks, dan Penegakan Hukum. Dalam segi negatif, banyaknya diinformasi, ujaran kebencian, dan konten-konten yang mengandung berita bohong yang bertebaran dan meresahkan serta mengadu domba dan memecah belah. Oleh karena itu, kemunculan hoaks penting untuk diantisipasi agar masyarakat tidak terjebak dengan berita politik yang tidak benar, yang juga berpotensi menjatuhkan kandidat-kandidat pemilu baik legislatif maupun eksekutif, sehingga bisa mencederai kehidupan di tanah air, tuturnya Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Menurutnya saat itu, banyak sekali situs yang dikelola relawan Donald Trump untuk menyerang lawan politik dengan hoaks dan konten negatif lainnya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan menguntungkan atau merugikan. Perkembangan zaman membawa perkembangan pada bidang teknologi, dari menggunakan kertas dan pulpen untuk berkomunikasi jarak jauh antar guru dan siswa, kini hanya mengandalkan telepon pintar untuk melampaui batas ruang dan waktu. Tugas orang tua sangat diperlukan dalam mengontrol pemakaian gadget ini sehingga anak-anak bisa meluangkan waktunya untuk bermain ataupun sekali-kali bercengkraman dengan teman sebanyaknya, dan mengontrol pemakaian gadget untuk keperluan pendidikan ataupun mencari sumber pembelajaran lewat online. Di samping tugas orang tua, ada juga peran pendidik dalam menggunakan pengawas terhadap peserta didik agar tidak salah menggunakan oleh peserta didik. Dalam pemanfaatan teknologi, sangat banyak dampak yang kita dapatkan, dampak negatif dan dampak positif. Tergantung pemakaian dan pemanfaatan dari teknologi. Ini adalah masalah kesehatan, seperti kesehatan mata yang terlalu sering terdampar oleh gadget, mengakses game online yang didahulukan daripada mereka mengakses materi pembelajarannya. Bahkan tindakan yang kurang terpuji seperti mengakses situs-situs porno dan judi. Kasus yang parah terjadi masalah fiksi seperti inferior karena mereka lebih suka menyindir daripada bergaul dengan teman sebanyaknya. Selain masalah-masalah tersebut, masalah lain bermunculan ketika pendidikan terlalu banyak memberikan tugas secara online, sehingga memaksa peserta didik kewalahan dalam mengerjakan dan terkendala biaya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Perkembangan iptek di tahun 2021 tentunya membawa dampak negatif. Adapun dampak negatif perkembangan iptek di tahun 2021. 1. Keamanan data. Teknologi informasi dan komunikasi bekerja dengan menghimpun sejumlah besar data dan menyimpannya dalam satu tempat.
2. Kehidupan sosial. Teknologi informasi dan komunikasi turut mengatur cara bersosialisasi dan berkomunikasi. Semenjak adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. 3. Ketentuan hak cipta. Teknologi informasi dan komunikasi membuat kita jadi sangat mudah untuk mendapatkan konten dalam jenis apapun. 4. Kecanduan. Kecanduan media sosial, game komputer, yang lainnya dapat membuat kita ketagihan. Media sosial dan fitur scroll tanpa batasnya bisa membuat Anda lupa waktu. Sama saja dengan game yang perlu dimainkan sampai akhir. Teknologi digital marketing, jawaban ekonomi masa pandemi. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dirasakan sangat besar oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang dirumahkan, terkena PHK, ataupun pencari kerja. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menegaskan, soft skill yang saat ini sangat dibutuhkan adalah melek teknologi digital. Generasi sekarang disebut generasi milenial, sudah familiar dengan gadget, maka hanya tinggal mentransfer saja ke arah teknologi digital, khususnya digital marketing. Di masa pandemi COVID-19, manusia dipaksa untuk memasuki era 4.0 secara nyata. Sebab untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona, hampir semua event dipindahkan dengan menggunakan teknologi. Maka agar tetap bisa berjalan, mau tidak mau, pelaku usaha harus mau mengikutinya. Dengan adanya COVID, memaksa kita menggunakan teknologi, maka pasar kita jangkauannya jauh lebih lebar. Misal, yang dulu kalau mau menawarkan barang di luar seperti ekspos, pameran, dan sebagainya itu mewajibkan peserta datang, tapi dengan adanya pandemi kita daftar secara online, jelasnya. Untuk bertahan di masa sekarang, Wagub Taj Yassin berpesan yang penting mau berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dia memberikan tips untuk menguasai teknologi digital, cukup rajin browsing dan menguasai satu platform secara mahir. Dampak positif teknologi di bidang ekonomi, produktivitas dunia industri semakin meningkat baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, semakin maraknya pengguna TIK akan membuka lapangan kerja dan memasang iklan di situs internet akan mempermudah kegiatan promosi. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan sebagainya. Dampak negatif dari teknologi di bidang ekonomi yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral akan kemerosotan. Adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online dapat merugikan beberapa pihak. Resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasakan kejanggalan. Demikianlah penjelasan dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.